Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rependri Manalu dengan NIM 21086444. Di sini saya akan menjelaskan materi kurikulum tentang strategi penyusunan kurikulum dan pengembangan program pembelajaran. Yang pertama itu strategi penyusunan kurikulum. Strategi adalah suatu cara atau taktik yang digunakan untuk mencapai suatu sasaran yang efektif dan efisien dengan melakukan suatu tindakan atau suatu usaha yang telah ditentukan melalui suatu perencanaan. Yang kedua itu struktur kurikulum. Pengaturan mata kuliah dalam tahap semester sering dikenal sebagai struktur kurikulum. Secara teoris terdapat dua macam pendekatan struktur kurikulum, yaitu model serial dan model paralel. Yang selanjutnya pengembangan kurikulum. Menurut Kamus Besar Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Sedangkan pengertian pengembangan kurikulum adalah suatu proses atau cara dalam mengembangkan kurikulum. Pada dasarnya, pengembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam, dengan harapan agar peserta didik dapat memahami masa depannya dengan baik. Kemudian prinsip dasar yang sangat perlu diperhatikan dalam aktivitas pengembangan kurikulum. Yang pertama itu prinsip relevansi, yang dimana prinsip ini lebih mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua itu prinsip fleksibilitas. Kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur atau fleksibel. Suatu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisikan hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah atau kemampuan dan latar belakang anak. Kemudian ada prinsip praktis, yang dimana prinsip ini tentu dilakukan dengan mudah dan menggunakan alat-alat sederhana. Yang keempat, prinsip kontinuitas, itu berkesinambungan. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dan tingkat kelas lainnya. Kemudian prinsip yang terakhir, prinsip efektivitas. Walaupun kurikulum tersebut harus sederhana dan mudah dipahami, tetapi keberhasilannya tetap juga harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, konsep dasar pembaruan kurikulum. Kurikulum menggunakan alat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Pembaruan atau inovasi adalah penemuan suatu yang benar-benar baru, kemudian diadakan dengan bentuk-bentuk hasil kreasi baru. Jadi pembaruan kurikulum adalah suatu gagasan atau suatu praktek kurikulum dengan baru menggunakan bagian-bagian yang potensi dari kurikulum tersebut dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada latar belakang pembaruan kurikulum. Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia ini salah satu diantaranya adalah karena ilmu pengetahuan itu sendiri selalu dinamis. Selain itu, perubahan tersebut juga dinilai dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang selalu berubah-ubah. Jadi pengaruh dari luar, di mana secara menyeluruh kurikulum itu tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh perubahan iklim ekonomi, politik, dan kebudayaan. Adapun proses pembaruan kurikulum di Indonesia pada tahun 1968 tentang subjek matter atau mata pelajaran. Yang selanjutnya pada tahun 1975
itu lebih mengarah kepada TIU dan TIK. Yang pada tahun 1984 keterampilan berproses, dan tahun 1994 kurikulum muncul pembagian kemantaraan kurikulum nasional dengan kurikulum muatan lokal. Yang selanjutnya 2004 kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kemudian pada tahun 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan 2013 peningkatan pada aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yang kita sedang digunakan di Indonesia, yaitu tentang kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya, masalah dalam pembaruan kurikulum. Pada umumnya, akibat yang dibutuhkan dari berlakunya kurikulum tergantung pada taraf atau besarnya perubahan. Akibat perubahan tersebut antara lain ada tenaga kependidikan, kemudian isi dan struktur mata pelajaran, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana pendidikan, sistem evaluasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.